Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tamansa dimanapun berada, yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kediri, yang terhormat kepada Bapak Ibu staf karyawan MTSN 1 Kota Kediri, dan juga siswa-siswi MTSN 1 Kota Kediri yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Taysirul Khalaq dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab sebelumnya yang membahas tentang hak-hak yang harus dipenuhi seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini, malah kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa khadara ikhwani min anbiya wa sallam wa sallam. Wa ala musannaf hadzal kitab Taysirul Khalaq al-Mas'udi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidani utawi mertelake pira-pira hak-haknya kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala yutila lan yento ora dawaake sapa insan. Wa ala yutila lan yento ora dawaake sapa insan jidalahuma ing padu walidani. Jidalahuma ing padu walidaini. Jadi hak-hak yang harus dipenuhi seorang anak yang pertama yakni wa alla yutilla jidalahuma, yakni seorang anak itu tidak memperpanjang kata-kata sanggahan kepada kedua orang tua. Jadi kita sebagai seorang anak itu tidak boleh memperpanjang atau berdebat kepada kedua orang tua. Jadi kita juga nggak boleh mengungkit-ungkit kejadian-kejadian yang sudah lalu yang mungkin orang tua kita lakukan. Karena di sini termasuk daripada hak-haknya seorang anak kepada orang tua tidak boleh menyanggah dan sampai menyakiti kedua orang tua. Wa ala yamsya yanto ora lumaku sapa insan amamahuma sapa amamahuma ngarepe walidaini illa fi khidmatiha angin ing dalam ngeladeni walidaini. Termasuk hanya seorang anak selanjutnya yakni tidak berjalan di depan orang tua kecuali dalam rangka melayani kedua orang tua kita. Jadi kita sebagai seorang anak itu tidak boleh melewati atau berjalan di depan orang tua kita karena termasuk daripada perkara yang tidak sopan, kecuali ketika kita mau melayani beliau. Misalnya kita memberikan makanan kepada beliau, kita memberikan barang yang dibutuhkan beliau. Nah, di sini diperbolehkan kita di depan orang tua kita. Tapi kalau kemudian kita berjalan yang tidak sopan di depan orang tua kita, ini termasuk daripada perkara yang tidak diperbolehkan, yakni wa alla yamsya amamahuma illa fi khidmatiha. Kemudian wa an yad'a yanto dungaake insan lahuma maring walidaini birahmati kelawan kawalasan wal maufirati lan pengapura. Dijelaskan lagi bahwasanya kita sebagai seorang anak itu yakni harus mendoakan kedua orang tua. Kedua orang tua kita harus senantiasa kita doakan agar mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang anak yang soleh dan solehah harus selalu mendoakan
sehari itu paling tidak 5 kali. Jadi kita mendoakan untuk kesehatan beliau, agar orang tua kita diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal barokah, dan tentunya diberikan umur yang panjang dan barokah. Kemudian kita juga harus memintakan ampun. Ya Allah, berilah ampunan kepada orang tua kami, kepada ayah ibu kami apabila beliau pernah melakukan dosa, ampunilah ya Allah. Nah, kita harus mendoakan dan juga memohonkan ampun kepada orang tua kita. Wa ayya'muruhuma yang perintah insan ing walidani bil ma'rufi kelawan bagus, wa yanhahuma nyegah sapa insan ing walidaini anil mungkari saking perkara kang mungkar, liyakuna supaya ana insan sapa insan iku sababan dadi sebab fi najatihima salamete walidaini minan nari saking neraka, kama kana kaya ana walidaini iku sababan dadi sebab fi wujudihi ing dalam wujude insan. Dijelaskan lagi bahwasanya kita sebagai seorang anak itu dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita dan menjauhi perbuatan yang terlarang agar menjadi sebab selamatnya kedua orang tua. Dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu mengingatkan kedua orang tua kita akan suatu perkara kebaikan agar menjadi sebab selamatnya orang tua kita di dunia sampai di akhirat. Kita sebagai anak yang soleh dan solehah, apabila melihat orang tua kita melakukan suatu perkara yang tidak baik atau suatu perkara yang menyimpang, sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak harus mengingatkan beliau. Yang namanya orang tua pasti mempunyai salah dan khilaf. Nah, kita sebagai anak harus dan punya kewajiban mengingatkan agar beliau itu selalu berbuat kebaikan dan dijauhkan dari perbuatan yang terlarang. Karena dengan kita mengingatkan orang tua kita dari perbuatan yang tidak benar, akan menjadi sebab dijauhkannya kedua orang tua kita dari api neraka. Dan sebabnya kita ada di dunia ini karena adanya orang tua kita. Makanya ketika orang tua melakukan suatu perkara yang tidak benar, kita sebagai seorang anak harus mengingatkan beliau agar kita bisa sama-sama masuk ke surganya Allah bersama orang tua kita. Qala ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah taala, wa qad rabbuka perintah pangeran sira, ala ta'budu ing yen ta ora nyembah sira kabeh illa iyyahu angin Allahu taala, wa bil walidaini kelawan wong tuwa loro, ihsanan kelawan gawe bagus, ima ya balughanna ana kalane tumeka temen ing daka ing dalem sanding sira, al kibara ing sifat ahaduhuma salah sijine walidaini, au kilahuma karo-karone walidaini, faladaqulahuma piro-piro ngucap sira, lahuma maring walidaini uf pengucap Allah, walatan harhuma nyentak sira ing walidaini, wa kullahuma ngucap sira walidaini qaulan kariman kelawan pengucap kang mulya, waqfit ngasorno sira lahuma maring walidaini janahadzulli ing suwiwine sifat asor, minna rahmati saking welas, waqul ngucap sapa sira, Rabbi duh pangeran ingsun, irhamuma mugia melase tuan kama kaya Rabbaniya oleh didik sapa sira, saghiran hale isih cilik. Dijelaskan di sini di dalam Quran surah Al-Isra ayat
23 sampai 24 bahwasanya qallallahu ta'ala wa qada rabbuka, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada kita semua bahwasanya jangan menyembah selain Dia. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, dan hendaklah kita berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jadi kita kepada ibu bapak kita harus berbuat baik, harus ta'zim, harus hormat, tawadhu, mentaati semua perintahnya dan tidak boleh membangkangnya. Dan jika salah seorang di antara kedua orang tua kita sudah berumur lanjut, dijelaskan, maka sekali-kali jangan mengatakan suatu perkataan yang menyakiti hatinya, seperti perkataan kemudian perkataan ataupun hus, dan juga perkataan yang sampai menyinggung perasaan orang tua kita. Karena kalau orang tua sudah sepuh, sudah tua, itu kembali seperti anak-anak, dan beliau ini nggak bisa kita salahkan. Yang namanya orang sepuh, kita sebagai anak itu harus memakluminya. Kita sebagai anak harus memahami keadaan beliau, dan kita harus mengingat bahwasanya kita dulu, masa kecil kita itu juga menyusahkan dan mungkin seringkali membuat jengkel kedua orang tua kita. Makanya ketika di usia lanjutnya orang tua kita tidak boleh sampai membentak dengan perkataan-perkataan yang menyakiti atau bahkan bisa membuat orang tua kita menangis. Ketika kita di depan orang tua kita, ketika kita berhadapan di depan orang tua kita diperintahkan untuk selalu merendahkan diri, tawadhu, rendah diri kita di depan orang tua. Walaupun mohon maaf orang tua kita pendidikannya itu bisa dibilang di bawah kita sebagai seorang anak tidak boleh merasa sok pintar atau minteri orang tua kita, karena kita bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, kita bisa menjadi pintar dan memahami segala sesuatu itu karena disekolahkan dan juga didikan tarbiyah dari orang tua. Kalau kemudian kita sudah dewasa, sudah besar sampai membantah, membangkah atau bahkan sok pintar di hadapan orang tua, itu termasuk daripada perkara yang tidak baik. Kemudian waqul rabbi arhuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku mengasihiku ketika aku masih kecil. Jadi kita berdoanya seperti orang tua kita mengasihi kita waktu kita kecil. Jadi kita berdoa, wahai Tuhanku, kasihilah mereka, yakni orang tuaku sebagaimana mereka kedua orang tuaku mengasihiku sepertiku ketika masih kecil dulu. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya orang tua yang sudah lanjut usia dan kita, kewajiban kita sebagai seorang anak itu harus selalu mendoakan dan sayang apapun kondisi kedua orang tua kita. Hadza pahamu sira ing dawuh waliya khusso becik nertentuake ing ibu ala biziyadatil birri hadza pahamu sira ing dawuh waliya khusso becik nertentuake al umma ing ibu biziyadatil birri kelawan nambahi bagus li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Birrul walidaini bagus wong tua wadon anak alal waladi ing ngatasi wong tua lanange di'fan ana rong tikelan. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita diperintahkan Rasulullah itu berbaktinya itu 2 kali lipat dibanding kepada ayah kita. Nah, maksudnya bagaimana kita kepada ibu kita itu harus lebih hormat. Kita kepada orang tua hormat semua, tapi di sini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk lebih menghormati ibu kita. Karena ibu yang melahirkan kita, ibu yang sudah mengandung kita dan bersusah payah melahirkan kita. Dan semoga kita dijadikan anak-anak yang selalu berbakti dan bisa membanggakan kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin. Ya, demikianlah kajian kitab Taysirul Khalaq pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.